Tunggu. Nah, Monggo siapa dulu ini? sebentar. Dokter Wiwin belum masuk. Iya. Ini. Saya dulu ya. Ya, Ari, Susi lagi sakit gigi. Nanti Oh, dibantuin panggil-panggilin ya. ya, insya Allah ya dia. Ya, soalnya kalau pakai handphone enggak ketok anunya. Siapa yang udah masuk? Aku pakai handphone juga nih sayang. Iya, tapi kan oh, enggak bisa ya? Enggak Nggak bisa bisa, ngelihat ya? enggak. Oh, enggak bisa ngelihat. Sik. Kalau gitu tak dobelin. Ari dulu aja yang baca ini. Aku tak masuk lagi. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pemandian putri beliau yang meninggal dunia, mulailah dengan anggota badan yang kanan dan anggota wudhu dari badan. Lanjut. Udah habis. Udah. ya. Paham. Sebentar dok. Ya, masih belum Oh, belum nomor selesai ya Ustaz sepertinya. 2. Ini ya. Udah. Udah, ini aja. Oh. Jadi dalam memandikan itu mulai dengan anggota badan yang kanan. Ya. Saya dimulai dari apa tangan atau wajah gimana Ustazah? Dan anggota wudhu dari Ya. badan. Dari anggota wudhu, penekanannya kan kalau umpamanya kita hidup dari cuci tangan, kumur-kumur. Nah, karena jenazah itu tidak bisa, maka itu Tuh, putus. Oh, suara saya putus Pak Dok. Suaranya Ustazah hilang. Oh, Udah. Udah. bagaimana sekarang? Sudah Ustazah sekarang. Kalau kita hidup, kan yang kita pertama cuci adalah tangan. Kita mengikuti hadis. Kemudian maksudnya tangan, ini telapak tangan 3 kali, kemudian kumur-kumur, kemudian mencuci muka 3 kali, dan tangan kanan, tangan kiri, itu masing-masing 3 kali. Tapi kalau kita ngambil ke yang wajibnya, muka, tangan, kepala, dan kaki hanya 4. Jadi bagaimana kalau kita memandiin jenazah, mau dari tangan dulu, kita cucikan dulu, monggo. Berarti secara bersamaan kalau tangan dulu. Kalau umpamanya tidak tangan dulu langsung ke wajah, maka bagian kanan dulu yang kita dulukan untuk menyiram jenazah dulu. Kemudian sampai anggota wudhunya dulu, maka setelah anggota wudhu baru keseluruhan bagian kanan badannya, langsung bagian kiri badannya. Itu dianggap 1 kali memandikan, dan itu dilakukan sampai 3 kali atau 5 kali. Sudah pernah praktek jenazah naik? Belum. Oh, belum. Ya. Ini ada yang ada sekarang ini banyak tim-tim tentang memandikan jenazah yang mengikuti sunnah, insya Allah. Sebentar, Ustazah. Sebentar. Susi, sudah. Susi. Aduh. Anunya apa namanya? Roomnya di ini pakai izin-izin segala. Susi. Oh ya sudah. Oke. Jadi ini gimana Ustazah? Lanjut Lanjut. Oke. Aku ya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhu. Loh, Ummu Atiyah ini kok bukan radhiyallahu anha? Radhiyallahu anha, Ummi Atiyah. Iya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkenaan pemandian putri beliau yang meninggal dunia, mulailah dengan anggota badan yang kanan dan anggota wudhu dari badan. Oh, sama ini. Iya, sama.
Tulisan di Arabnya anha, Dok. Ini tulisan An, yang dibikinnya yang hu itu salah. salah ya. Oke. Lanjut. Ketika putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia berkata kepada kami, mandikanlah ia dengan mengguyurkan air 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Oh, berarti ini Rasulullah nggak ikut memandikan ya? Enggak, karena ini perempuan. Jadi perempuan itu yang boleh cuma suaminya ya. Iya, iya. Anaknya bahkan juga nggak boleh. Enggak boleh memandikan ayahnya. Karena masalahnya kan Oh, kalau laki-laki, anak laki-laki boleh. Anak perempuan ke mamahnya, anak laki-laki ke ayahnya. iya kalau yang meninggal yang laki-laki, anak perempuan nggak boleh ya. Anak perempuan nggak boleh. Istri Eh, juga nggak boleh. istri kepada suaminya boleh, Dok. Tapi kan yang semuanya di situ laki-laki, Nah, tetap makanya, boleh. itu yang nggak boleh itu. Jadi di situ kan ada apa? Ada bukan yang bukan mahramnya. Tapi artinya dimandiin dengan dia sendiri aja mandiinnya gitu kan. Paling dibantu dengan anaknya, anak yang laki-laki. Ya seperti itu. Hmm. Oh alah. Oh bapak, bapak, ibu saya dulu udah dikasih tahu sama anunya, yang ininya, boleh aja anak laki-lakinya. Ya Allah. Laki-laki. Tapi tetap ya laki-laki dan perempuan, perempuan memandiin perempuan, laki-laki memandiin laki-laki, tetap aurat nggak boleh kelihatan. Oh oke, oke. Jadi menggosok badannya itu pakai apa namanya sarung tangan, kemudian hanya dimasukin ke dalam apa namanya ini tutup kainnya gitu, sewenya itu. Jadi terus diusap gitu. Tapi ini tadi dia yang memandiin itu tidak melihat. Nah, jadi itu dibantu Oh, oleh yang memegang air nanti ini yang mengusapnya itu. Ya ada 4 biasanya itu untuk memandikan jenazah itu. ada 4 itu maksudnya 4 apa? 4 orang, 4 orang yang memandikan. Nanti setelah itu kemudian diangkat, dibersihin lagi. Maksudnya diangkat, diandukin itu ada orangnya juga gitu kan, yang khusus untuk mengangkat juga. Kemudian nanti begitu giliran mengkapani ada juga. Jadi timnya itu terdiri dari 6 Oh, atau lebih dari berarti, keluarga yang menolong. Gantian. Ya. oh, Soalnya kan yang berarti kalau memandikan. Nah, eh, 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 kalau misalnya suami yang meninggal, istrinya itu kalau cuma ndak ada anaknya, kalau sendirian mending dikasihkan tim yang laki-laki ya. nah gitu, enak langsung aja tim kepada ke tim laki-laki itu. Jadi kan itu sudah ada khusus tim dan kita nggak ikut campur karena kita sebagai perempuan gitu. Oh, Mau walah. ikut Dok. Nanti kalau ada praktek jenazah mau tak kabarin, mau ikut ah. Iya coba dikabari Wisata ya. Iya insya Allah ya. Iya, Kapan? iya. Seperti Sebentar, Wisata. kursus gitu ya Ustazah, ada pelatihan. Ada, iya. Di jamaah saya di daerah Balongsari itu sudah memiliki tim jamaah tersendiri. Insya Ya. Oke. Susi, Ya, Susi, ya. anu apa namanya, masuknya itu pakai izin-izin itu di anuin, dihapus, Sus. Ya ini, tapi kayaknya sudah bisa semua. Ini langsung masuk. Ari juga tadi ya. Masuk Ari gimana? aku yang masukin, Allah. Oh, iya, iya, Wiwin iya. aku yang masukin. Iya, iya, iya. Heeh. Ya, aku tuh anu lagi nih. Anu ini, kepencet apa, eh, apa namanya, Ya saat wes sambil jalan menulis aja gitu. nanti. Iya, sambil jalan ya. Iya, heeh. Jadi kamu cek-cek nanti kalau ada yang masuk ya. Iya. Silakan ini selanjutnya Ari Ari ya. ya. Ari, Iya. ah? Iya. Heeh.
Sebentar. Ini dari umat. Ketika salah satu dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, ketika salah satu putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar seraya berkata, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wewangian, atau yang sejenis dari kapur barus atau kamper. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Berkata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain. Beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Dan dari Ayub, dari Hafsah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami kepang rambut kepala putri beliau dengan 3 kepang. Sudah aja. Ya. Jadi ketika ini mengkapani rambutnya kalau dia panjang dibagi 3. Di atas ini telinga 2 dikepangkan, kemudian di bagian atas ini 1. Jadi 3 itu terus nanti disatukan lagi. Kalau hanya dikepang terus dirapihkan lagi. Untuk dirapihkan aja, Dok. Memang peraturannya seperti ini. Dimuliakan oleh Allah, walaupun kita sudah menjadi jenazah tapi rambutnya panjang. Bagaimana kalau rambutnya pendek tidak bisa dikepang? Nggak apa-apa, nggak dikepang, ya tapi dirapihkan aja juga. Monggo, jelas ini ya. Iya. Yang terakhir dengan kapur barus. Lanjut. Oh, Iya. Iya. Ini Sapari. Iya. Iya. Susi bisa baca, Susi? Ya, boleh. Oh, Susi dulu ya dia kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad, lalu terus Suaranya nggak aku terdengar, mendengar Susi? suaranya nggak ada. Jelas Halo? tuh. Di saya Di ada. aku jelas. Oh, Sudah? berarti saya yang agak ini. Jelas. Iya. Bahwa mereka menjadikan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 ikatan, kemudian mereka melepaskannya, lalu aku membasuhnya, kemudian mereka jadikan kembali menjadi 3. Oh, ini ya Ustazah, ketika memandikan pertama dikepang, diikat 3 Iya. ikatan, lalu dibasuh, artinya disiram, kemudian dikepang lagi gitu. Ya. Nanti kalau pas mengkapani. Oh, jadi pada saat kalau saya dulu kan tidak ikut, maksudnya yang Bu Modin, yang saya tidak memperhatikan itunya prosesnya, jadi saya hanya menyiram aja. Jadi ini ketika menyiram itu ikatannya itu kepangannya dilepas. Nanti setelah mau dikafani dikepang lagi, dikepang, diikat lagi gitu. Ya kalau rambutnya panjang, kalau rambutnya tidak panjang nggak apa-apa, kan sulit untuk dikepangnya juga. Itu dijadikan nanti di 3 tempat, di atas telinga dua-duanya, kemudian di atas tengah-tengah kepalanya itu. Kan Ustazah, ketika orang meninggal itu kan kita takut kulitnya mengelupas atau bagaimana. Jadi ketika membuat kepangan kan pakai sisir ya, itu takut ya Ustazah. Insya Allah enggak, kan pelan-pelan seperti kita nyisirin bayi gitu kan, pelan-pelan gitu kan, kalau memang ada kekhawatiran.
Ya, dan memang dalam memandikan sebagaimana kita memandikan orang hidup. Ya, Tentang pelan-pelan gitu ya. jenazah tidak ada rasa, maka seenaknya nggak boleh itu. Ya, Iya, jadi Allah iya. ya kepada manusia walaupun dia sudah menjadi tidak bernyawa, tapi Iya. disinilah bahwa laqad karomna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan bani Adam, di antaranya untuk terakhir yaitu cara mengapani, cara memandikan. Iya, iya. Lanjut, ini sudah mirip-mirip semua juga. Iya. Dr. Wiwin, berikutnya bisa, Win? Tadi menyimak sih tulisannya menyimak dia, ya. iya. Oh, kalau gitu Iya Indri ya. sekarang. Ada Indri, Oh, ada Indri. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, monggo. Yang mana? Oh, yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mendengar Ibnu Sirin berkata, telah datang Ummu Atiyah radhiyallahu anha, seorang di antara wanita Ansor yang pernah berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekembalinya dari Basrah untuk menemui anaknya di sana. Namun dia tidak menemukannya, lalu dia menceritakan kepada kami. Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami saat kami sedang memandikan putri beliau yang wafat, lalu berkata, mandikanlah ia dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus, dan bila kalian telah selesai beritahu aku. Berkata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ketika kami telah selesai, beliau kemudian memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya, dan beliau tidak memerintahkan lebih dari itu, dan aku sendiri sudah tidak ingat putri beliau mana yang meninggal saat itu. Ai berpendapat memakaikan kain maksudnya adalah menutupi seluruh badan mayat perempuan. Dan begitu juga bahwa Ibnu Sirin memerintahkan agar untuk jenazah perempuan ditutupi seluruh bagian badannya, bukan hanya bagian bawahnya. Ya. Oh, jadi kalau memandikan itu ditambah daun bidara ya Ustazah ya, yang terakhir Ya. dengan kapur Terakhir barus. Iya. Lalu harus Iya. tertutup semuanya untuk jenazah Iya, di dalam memandikan. ini. Jadi ceweknya itu ada 2, bagian bawah 1, bagian atas 1. Nanti masalahnya ketika dimiringkan si jenazah tersebut masih tertutup oleh kain yang ada di bawahnya. Terus dimiringkan ke kanan, miringkan ke kiri, itu nanti. Nah, maka setelah selesai disiramkan dengan air kapur barus. Nah, nanti cara menarik kain yang basah maka ditutupi dengan handuk dulu, dengan handuk yang panjang. Nah, sambil menutupin handuknya pun itu biasanya ada 2 gitu, bagian atas bagian bawah. Masalahnya nanti kalau dimiringkan maka itu handuk bagian bawah pun akan menjadi dasarnya, lemeknya untuk si jenazah. Dan setelah dipakein anduk, dipakein sewe yang kering. Maka ketika diangkat ke tempat untuk tempat mengkapani, sama sekali auratnya tidak terbuka. Karena itu sudah terbiasa, para tim jenazah latihan seperti itu kayaknya biasa-biasa aja, maksudnya tidak ribet gitu. Karena sudah terbiasa latihan itu. Tapi ketika yang belum itu melihatnya ribet gitu, tapi tidak, insya Allah. Dan memang peraturannya seperti ini. Jadi tim kami ini adalah tim jenazah secara syar'i mengikuti kitab Bulughul Maram. Ya tentu Bulughul Maram ya sumber-sumbernya dari yang induk ini, Bukhari, Muslim, dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya terus kain-kain yang basah itu masih bisa dipakai ya Ustazah ya? Enggak.
maksudnya dicuci, dijemur ya, itu. Dijemur dipakai yang hidup itu kan masih bisa toh. Iya, masih bisa dipakai yang hidup. Jadi nggak boleh dibuang itu, masih bagus gitu kan semuanya. Bahkan kadang-kadang yang biasa dipakaikan untuk memandikan itu kain-kainnya masih baru, masih ada cap-capan. Kadang-kadang disiapkan seperti itu. Ya dok, jadi tidak perlu dibuang. Nah, dan semuanya tidak dibuang. Bahkan sabunnya juga, sabunnya bekas memandikan itu ya kita tinggal cuci bagian atasnya aja. Nah, udah gitu kita pakai manfaatkan. Ya seperti itu. Kecuali kalau maaf minyak-minyak wanginya itu kan kita tidak selera gitu kan, nggak dibuang nggak apa-apa. Tapi handuknya kebiasaannya tuh Ustazah, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau pakai. Oh, ya itu mungkin kebiasaan orang aja seperti itu. Kalau saya kan ini anduk bekas suami ya saya udah gitu ya cuci bersih. Udah pasti ya dipakai malah anak-anak yang pakai. Ya enggak lah itu mah tergantung apa namanya. Ya, sudah jelas. Ya, baik. Nih, Iya, ya. berikutnya enggak ada Uria. Aku sudah pakai Oke, pakai dia aja. tak panggilin aja. Iya. Lanjut. Saya ya? Iya, Uria silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami sebentar sampai Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami menjalin rambut kepala putri Nabi radhiyallahu anha menjadi 3 ikatan kepang. Kemudian berkata Waki kepada Sofyan, diikat kepang dan diletakkan di belakangnya. Rambutnya masih Kalau panjang. Ini karena rambutnya panjang, ya. Rambutnya panjang. Oh. Jadi 3. Ya. Kecuali kalau pendek nggak bisa dikepang, nggak apa-apa, dirapihin aja. Jadi memang mesti dikepang menjadi 3 ya, Ustazah? Iya. Nah, sunnahnya seperti itu. Sunnahnya. Karena Rasulullah yang memerintahkannya. Dan kita pasti akan seperti ini ya. Sudah mudah-mudahan kita husnul khotimah ya Allah. Amin. Monggo lanjut. Satu lagi Uria. Tadi ini soalnya sudah. Kemudian sampai dengan ketika salah satu putri Nabi. Maaf ini tadi sudah. Juga. Oh ini sudah. Jadi enggak, maksudnya ini ada banyak hadis yang sama ternyata. Oh, baik. Iya. Tapi menyangkut hal tersebut. Iya, persis matannya itu persis tapi periwayatnya yang beda. Beda, oke. Ini yang belum. Iya, belum. Oke. Ini bahwa Rasulullah SAW ketika wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dari negeri Yaman dan tidak dikenakan padanya baju dan serban atau tutup kepala. Oh, jadi hanya kain kafan aja yang digunakan. Iya. Hanya bungkusan seperti kain ihram gitu kan? Iya. Ada apa-apa di dalamnya. Maka itu dijadikan bungkus 3 lembar kain itu kan hibaroh. Lanjut, sudah jelas ini. Iya. Ada Kartini, bisa kan Kartini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustazah ini Dokter Kartini. Biasanya praktek kalau malam. Maaf, baru bisa bergabung. Kalau ya. biasanya Kamis malam itu enggak bisa. Iya. Eman ya. Iya. Kamis tidak bisa ikut, subhanallah. Insya Allah ke depan, insya Allah bisa. Ya dikondisikan dok. Mau ganti hari. Amin, insya Allah ya, semoga Allah meridhoi. Terima kasih. Mohon maaf untuk kali ini mungkin saya karena baru gabung ya, menyimak dulu aja ya. Baca nggak bisa. Baca ini mana ini yang sebentar. Mulai dari mana ini? Dari Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas. Oh iya. Oke. Ya, bismillah. Ini ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki ketika sedang wukuf di Arafah terjatuh dari hewan tunggangannya sehingga ia terinjak. Atau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hingga orang itu mati seketika. Kemudian Nabi berkata, mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan 2 helai kain. Dan janganlah diberi wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala atau surban. Karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Iya. Jadi kalau lagi umroh, Dok, nggak boleh dikasih wewangian. Masalahnya, waktu umroh itu ataupun haji, orang yang lagi pas ihram itu kan tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh memotong kuku. Jadi larangan itu berlaku untuk si jenazah juga kalau kondisinya meninggal dalam keadaan ihram tersebut. Dan kepalanya nggak boleh ditutup. Sebagaimana waktu beliau melaksanakan talbiyah itu, ya tidak ditutup. Jadi apa adanya waktu dia hidup, maka ketika meninggal dan kapan Oke. lanjut. Baik. Ya, satu lagi Tin. Ya, oke. Oh, ini sudah ya. Sama ini ya. Ya, lanjut. Baik. Eh, sama pula. Sama pula. Ya, Nah, ini belum, Dok. ya. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki ketika sedang wukuf sama Nabi di Arafah terjatuh dari sudah tadi ya? Iya, sudah tadi ini. Iya, sama ya. 1269, Dok. Ini ya. Nah, itu. Ini. Ya. Dari Ibnu Umar ini ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ketika Abdullah bin wafat, anaknya datang menemui Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku baju Anda untuk aku gunakan mengkafani ayahku dan sholatlah untuknya serta mohonkanlah ampunan baginya. Maka Nabi Muhammad SAW memberinya kepadanya lalu berkata, izinkanlah aku untuk mensolatkannya. Ketika beliau hendak mensolatkannya, tiba-tiba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang menarik beliau seraya berkata, bukankah Allah telah melarang Anda untuk mensolatkan orang munafik? Maka beliau bersabda, aku berada pada 2 pilihan dari firman Allah Ta'ala. Surat At-Taubah ayat 80 yang artinya, kamu mohonkan ampun buat mereka. Atau kamu tidak mohonkan ampun buat mereka, sama saja bagi mereka. Sekalipun kamu memohonkan ampun buat mereka sebanyak 70 kali, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka. Maka beliau Nabi Muhammad SAW mensolatnya. Lalu turunlah ayat surat At-Taubah ayat 84 yang artinya janganlah sholatkan seorang mati dari mereka selamanya dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya. Jadi maksudnya ini kalau orang-orang yang munafik itu kalau orang-orang yang munafik itu kita mensolatkan maupun tidak mensolatkan itu tidak ngepek. Ya gitu ya. Tidak efek. Iya. Tidak
diampuni gitu. Tapi Ya. bagi kita yang mensolatkan tidak dilarang, tapi juga tidak disarankan gitu ya Ustaz. Pertamanya begitu, waktu sebelum turun ayat yang terakhir ini. Jadi Abdullah itu sudah masuk Islam anaknya, tapi ayahnya Ubaynya itu belum masuk Islam. Dia malah termasuk orang yang jahiliyah itu, orang kafir. Dan mereka termasuk orang munafik. Nah, Abdullah mungkin ya namanya sudah paham tentang Islam, ingin gitu ayahnya barangkali ada syafaat dari Rasulullah, dari doanya Rasulullah. Maka dimintalah kain Rasulullah untuk mengkapani. Karena Rasulullah diminta siapapun tidak pernah menolak kalau memang itu ada dalam segi apapun. Maka dikasihkanlah. Ya, akhirnya dijadikan dia untuk mengkapaninya. Kemudian setelah itu diminta untuk disolatkan. Maka Umar mengatakan, dia munafik katanya. Maka Rasulullah menjawab, aku dikasih dua pilihan. Artinya mau menyolatkan ataupun tidak menyolatkan. Jadi artinya Allah belum melarang kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah itu pas sholat lagi menyolatkan kepada si Ubay tadi. Akhirnya Allah menurunkan ayat, wala tusolli ala ahadin minhum katanya, kata Allah. Janganlah kamu menyolatkan kepada salah seorang di antara orang munafik itu selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi, dan jangan pula kamu menyolatkan di atas kuburannya. Jadi setelah itu dilaranglah Rasulullah untuk tidak menyolatkan si orang munafik. Mana orang munafik di sini kalau sekarang ini orang-orang yang tidak memeluk Islam. Adapun orang yang dia itu posisinya dia Islam, tapi kita mengatakan munafik itu diantaranya kan harus ada tanda-tanda. Apabila dia berkata dusta, apabila dia amanati tidak disampaikan, apabila berjanji tidak ditepati. Nah itu untuk orang Islam, dia bukan munafik, tapi memiliki sifat munafik. Yang munafik militan itu biasanya itu dimiliki oleh orang yang tidak memeluk Islam. Walaupun dia jujur, si orang non-muslim itu dia jujur, berjanji selalu tepat kok. Bicara itu selalu tidak berdusta umpama. Kemudian dia itu apabila diamanatin, dia amanah banget gitu. Nah, walaupun ada sifat-sifat kebaikan tersebut yang tiga unsur itu sifat munafik di dia, tapi itu tidak ada, tapi dia bukan Islam, tetap dikatakannya munafik. Kenapa? Masalahnya dia tidak ada iman. Nah, beda dengan orang Islam. Orang Islam memiliki sifat munafik, tapi tetap untuk orang Islam, sesama Islam ada kewajiban untuk disolatkan si jenazahnya. Itu dok, paham? Ada munafik, ada sifatnya munafik Ustazah ya. Ya. Orang Muslim meskipun sifatnya munafik tetap dia hanya sifat ya. Ya, betul. Yang ditekankan di kita ini, di sekarang ini, di sini kan istaghfir lahum maula tastaghfir lahum. Jika kamu memohonkan ampun untuk dia non-muslim yang kafir, dan kamu tidak memohonkan ampun, walaupun kamu memohonkan ampun sampai 70 kali, falam yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni kepada mereka. Masalahnya apa? Waktu hidupnya sayang, mereka tidak menyembah Allah sih. Sedangkan yang memiliki ampunan itu adalah Allah. Walaupun mereka mengatakan pelepasan dosa, peleburan dosa, karena dia mengaku seorang rasul yang dia jadikan Tuhan, itu sama sekali tidak ada dalilnya. Itu hanya khayalan. Makanya ketika mereka menghayal seperti itu, di Quran jelas, kalau memang benar surga itu milik kamu dan akan kamu masuki, kenapa kamu nggak minta mati sekarang gitu? Kenapa mikiran dunia yang hiruk-pikuk seperti itu? Tapi kalau dia mengetahui apa dosa yang telah dia lakukan, selama-lamanya mereka tidak akan mati katanya. Allah seperti itu menyampaikan kepada kita. Ya monggo, ada pertanyaankah di situ? Ini ada yang pakai nama admin raise hand nih. Aku. Indra, sorry. Indra. Oh iya, wes. Ya. Izin Ustazah. Ya, artinya janganlah kamu berdiri di atas kuburannya. Itu maksudnya apa ya? Apakah hanya sholat atau termasuk kita ziarah kubur?
atau gimana? Ya. Satu. Dan kedua, kalau misalnya orang tuanya dari non-Muslim, kemudian anaknya mualaf, saat orang tuanya meninggal, apa yang harus dia dilakukan terhadap kalimat janganlah kamu berdiri di atas kuburannya? Ketika orang tersebut tahu bahwa dia orang non muslim tadi tidak meninggal dan itu ada keluarganya ataupun luar keluarganya, nggak boleh berdiri di atas kubur itu, artinya satu, nggak boleh menyolatkan, yang kedua tidak perlu mendoakan. Bagaimana sekarang kalau ada keluarganya dia muslim tapi ada keluarganya yang non muslim meninggal, bagaimana? Tidak ngepek apapun. Kalau toh hadir mungkin hadir secara manusiawinya aja. Dan kalau toh dia mendoakan beberapa kali untuk si jenazah yang belum Islam, tidak diterima oleh Allah permohonan ampunnya. Jadi bagaimana ya, diem aja sudah. Gitu. Cuman kan kalau umpamanya kita tidak, nauzubillah bukan kita, seseorang yang itu Muslim, tapi di situ adalah kerabat dekatnya, bahkan itu orang tuanya, kalau dia tidak hadir kan apa kata mereka gitu, apa kata dunia kok anaknya nggak mau gitu. Ya hadir aja, tapi tidak bisa untuk mendoakan. Walaupun mendoakan pun oleh Allah tidak akan diampuni. Oh. Tapi boleh ya Ustazah ya. Itu cuman nggak ngefek hanya sosial aspeknya ya. Iya. Dilarang ya Ustazah ya. Larang. Ini dalilnya dua-duanya di sini, Dok. Yang pertama kurung buka pertama, yang kedua walatus soli ala ahadin, yang terakhir itu. Iya, seperti itu, Dok. Makanya alangkah ruginya seseorang itu yang dia itu murtad. Murtad artinya segala amalan yang dia lakukan selama dia dalam keislaman hancur semuanya. Umpamanya dia sudah 50 tahun, padahal dari awal dia sholat, puasa, zakat, itu sudah tidak ada sama sekali. Tapi untungnya orang yang mu'alaf itu, selama dia di dalam kekafiran, amalan-amalan baiknya itu, begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, malah dosa-dosanya itu gugur. Tapi kebaikannya itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi pahala. Itu keuntungan. Ustazah ya. Ya, terima kasih. Ya, monggo. Ustazah, mungkin bisa dijelaskan lagi apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika ziarah kubur. Silahkan Bulughul Maram, Dok, buka di bab tentang janaiz. Pakai buku atau pakai ini, pakai aplikasi. Saya buka aplikasi. Enggak. Aplikasi Iya, Bulughul Maram, pakai aplikasi. pakai dalil. Yes, bentar, saya cari dulu, bentar. Saya simpan. Jenajah. Cuma kalau di sini tetap nggak bisa, kayaknya nggak bisa pakai ini, Ustazah. Nomor hadis 617, Dok, di aplikasi. Jadi apa? 4 nomor dari akhir. Berapa? Nomor berapa? Nomor 617 di aplikasi saya. Oke. Itu benar. Lah. Lah ada.
Nah, ini kah? Ini kah? Bukan ya, Sata. Eh, dari Sulaiman. Ustazah pakai aplikasi apa tuh itu? Ini bukan aplikasi. Ini Pakai PDF. sama, Eh, sama pokoknya empat nomor dari akhir. Kita cari scroll ke akhir dulu, terus nanti Oke, dari 1, Sulaiman. 2, 3, 4. Dari Sulaiman ini kah? Ya. Nah, dari Sulaiman atau sasa lagi ya. Nah, itu betul, Dok. Oh, di situ 10 ya. 620. Di saya Iya, 670. Ya, nah, selisih 3 nomor. Silahkan. iya. Dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka para sahabat apabila keluar mendatangi kuburan akan mengucapkan, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin serta muslimin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kamu sekalian. Ya. Scroll ininya ya, Dok, apa namanya? Teks Arabnya. Ini. Nah, segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini jelas Rasulullah SAW bersabda, yu'alimuhum, Rasulullah mengajarkan kepada mereka, kepada Sulaiman bin Buraidah dan sahabat-sahabat yang lain. Iza kharaju, apabila mereka keluar ilal maqabir, menuju kuburan. Kalau keluar menuju ke kuburan namanya ziarah. Satu lagi apa ya istilah di kita ziarah kubur itu? Nyekar. Nah, apabila kalian nyekar, apabila kalian menziarahi kubur, maka Rasulullah mengajarkan dengan ucapan ini. Teks Arabnya dulu saya baca. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun. As'alullahu lana walakumul afiyah. Nah, itu. Yang terjemahannya tadi sudah jelas. Semoga kesejahteraan terlimpah atasmu, wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Insya Allah kami akan menyusulmu, akan memohon kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kamu sekalian. Jadi ini adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita apabila kita berziarah kubur. Maka apabila kita berziarah kubur yang dibaca adalah ini. Di sini Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita untuk membaca ayat-ayat lain di dalam kubur, maksudnya di kuburan ketika kita ziarah. Tidak ada satu surat pun, baik Al-Fatihah, baik Anas, Al-Falaq, Yasin dan lain sebagainya. Jadi hanya inilah ketika kita masuk ke kuburan tadi untuk mendoakan, penekanannya memohonkan ampun kepada keluarga ataupun orang-orang yang ada di kuburan tersebut dan mohon diselamatkan. Jadi artinya ya Allah ampunilah dosa-dosa dia, selamatkanlah dia. Itu pokok utama doa untuk orang yang ada di alam kubur ketika kita ziarah. Keutamaannya ziarah di hadis lain dikatakan sebelumnya hadis ini bahwa ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan kematian, bahwa kita ini jangan sampai terlena di dunia karena kita pun akan mengikuti sebagaimana mereka sekarang sudah berada di dalam kubur. Itu, Dok. Iya. Jadi tidak membaca ayat-ayat yang lain, cuma hanya doa ini saja ya. Iya. Kemudian tidak boleh duduk ya. Tidak boleh duduk itu kalau waktu menguburkan jenazah. Kalau di sini tidak disebutkan antara jongkok, duduk, ataupun berdirinya tidak disebutkan. Yang dilarang itu kalau umpamanya kalian menguburkan jenazah dan kalian mengiringi, para pengikut yang mengiringi itu nggak boleh duduk dulu sebelum jenazah masuk ke liang lahat. Untuk penghormatan terakhir yang diperintahkan oleh Allah seperti itu. Tapi kalau kita berziarah, di sini tidak disebutkan perlu duduk, berdiri, ataupun jongkok, tidak disebutkan. Monggo. Mau duduk, mau jongkok, mau berdiri, silahkan aja. Yang penting bacaannya ini, dan tidak ada bacaan-bacaan yang lain. Yang kedua, ketika berziarah kubur,
Ya kalau hanya membawa bunga dan air pasti oleh Rasulullah disebutkan. Tapi di sini Rasulullah tidak menganjurkan dalam hal itu. Ada juga Rasulullah ketika berziarah itu mengambil tiga saukan tanah, maka disiramkan ke atas kubur. Mungkin dalam hal itu wallahu alam dibalik itu maknanya apa tidak disebutkan, akan tetapi ada hadis lain mengatakan kuburan itu kalau kita menguburkan jenazah maka ditinggikan sejengkal dari tanah gitu. Jadi mungkin mengambil satu caukan tangan menyiramkan tanah ke atas kubur itu mungkin untuk seolah-olah memperbaharui di situ ada cumpukan tanah itu, bahwa itu adalah kuburan. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam. Bagaimana, Dok? Jadi tidak ada contoh dari Rasulullah maupun para sahabat juga tidak nyekar itu kan bunga atau tabur bunga itu nggak ada ya? Nggak ada tabur bunga, nggak ada tabur air, dan nggak ada bacaan-bacaan yang lain kecuali ini bacaannya. Nah. Jadi kalau itu dilakukan apakah itu bid'ah atau tidak ya walau alam ya? Nah, masalahnya gini, ziarah kubur itu ibadah atau tidak? Itu kembalinya. Saya tanya. Ini masuk apa ya? Ziarah kubur itu ibadah atau dunia? Dunia kayaknya ya. Wah, Dok, terus. Tapi contohnya ini ya, contohnya Rasulullah ya berarti ibadah. Diperintah, Dok. Perintah ya? Diperintah. Dulu kami dilarang umatiyah sebelumnya nih, makanya hadis ini kan di sebelumnya dulu kami dilarang berziarah kubur, tapi sekarang ini diperintah. Nah, berarti diperintah ibadah gitu kan. Maka ketika ibadah tidak mengikuti contoh dari Rasulullah, itulah sesuatu yang diada-adakan. Bahasa Arabnya itu adalah bid'ah. Saya terangkan masalah bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu ibadah yang dia itu melakukannya tanpa ada dalil, dengan harapan mohon keselamatan dan mohon pahala dari Allah. Suatu ibadah. Nah, tapi kalau masalah dunia itu Rasulullah menyerahkan kepada kita, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian adalah lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Jadi kalau ziarah kubur itu adalah ibadah. Maka ketika ibadah, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, tidak ada ini, tidak ada itunya, kita nggak usah ada inisiatif. Nah, kalau kita ada inisiatif, bahkan itu nanti dicontoh oleh orang-orang banyak, itu lebih bahaya lagi gitu. Sekalian Ustazah, ya, kemudian kalau wanita itu untuk ziarah, kalau untuk ke pemakaman itu kalau tidak kuat tidak usah, atau lebih baik di rumah, kalimatnya begitu ya? Untuk mengiringi jenazah, pengiringan jenazah sebaiknya wanita di rumah saja, nggak usah ikut. Tapi untuk berziarah silahkan, tapi itu tidak ditekankan. Jadi tetap dan laki-laki di dalam berziarah diperbolehkan dan fungsinya hanya untuk mengingat kematian. Jangan sampai dia itu kebablasan di dalam masalah dunia. Kalau dia tidak ingat kematian, berarti dia tidak akan mempersiapkan bekal-bekal kematian. Tapi begitu kita ingat kematian, walaupun umpamanya mohon maaf kita tidak ziarah kubur, tapi kita selalu mengingat mati dan membayangkan, maka insya Allah orang tersebut akan banyak mempersiapkan diri untuk bekal-bekal kematian tersebut. Itu, Dok. Bagaimana? Ustazah. Ya, mohon maaf. Saya mau untuk menegaskan saya sendiri terutama. Jadi ziarah itu perintah ya Ustazah ya. Jadi, itu ibadah ya. Lalu hukumnya sunnah gitu berarti ya? Ada boleh tergantung nanti kalau masalah sunnah, wajib dan makruhnya itu nanti biasanya tergantung niat. Kalau dia itu niatnya, loh kok saya ini ya seperti nggak pernah akan mau mati, dan saya ini kok seperti nggak merasa akan mati, maka ketika itu dia wajib untuk sering berziarah kubur. Yang kedua, kalau umpamanya
Saya biasa-biasa aja, walaupun tidak berziarah kubur pun, saya mengingat kematian kok. Tapi saya kalau umpamanya ziarah kubur, mungkin itu akan menambah untuk saya lebih mempersiapkan diri bekal-bekal kematian. Maka itu sunnah lah, baik untuk dia. Kalau umpamanya dia berziarah kubur, niatnya mau mengambil sesuatu dari kuburan tersebut, entah tanahnya, entah apanya, dibawa untuk sebagai ajimat, dijadikan jimat, maka itu haram hukumnya. Ya, jadi masalah hukum itu tergantung niat, Dok. Niatnya ya. Jadi utamanya itu kalau ke situ tuh mengingat kematian gitu Ustazah ya. Iya. Iya. Lalu gini Ustazah, maaf. Tadi kan yang dibaca hanya surat itu aja, tidak ada surat ataupun ayat lainnya. Kalau mendoakan dalam bentuk bahasa Indonesia juga bukan ya, bukan ajaran ya, nggak boleh gitu ya. Di sini dimaknai ini karena ini redaksinya bahasa Arab, kalau kita hafal gunakan ini, kalau tidak ya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan arti yang berkaitan dengan masalah memohonkan ampun dan keselamatan. Jadi ketika kita berziarah kubur, ya Allah ampunilah dosa-dosa, umpamanya di situ keluarga kita keseluruhan, atau mau satu-satu, umpamanya kita ke orang tua. Ya Allah, mama saya sama ayah saya sudah meninggal duluan. Mohon ya Allah diampuni segala dosa-dosanya, diselamatkan dari fitnah kubur, dijauhkan dari siksa api neraka, dan mohon ya Allah dia dimasukkan ke dalam surga Firdausmu, dengan redaksi kita. Cuman ya itu intinya memohonkan ampun dan keselamatan. Boleh seperti itu? Boleh. Ya. Jadi mengembangkan dari kalimat ampunan dan keselamatan yang kita mohonkan. Silahkan. Itu ya. Lalu ini Ustazah, lagi. Tadi kan kalau bunga, menebar bunga ataupun air itu kan tidak ada ya dia. Dari ajaran Islam tidak ada, Rasulullah tidak mencontohkan. Ya. Itu sering juga kalau kita ke ini ya, orang-orang itu kalau berziarah itu membersihkan entah rumputnya, entah kemudian yaitu tadi bersih-bersih. Itu juga termasuk ini ya, saya. Apa itu namanya? Menyiram bunga dan lain-lain. Atau kalau itu kan untuk membersihkan aja, itu apakah dilarang, Ustazah? Di dalam hal itu tidak ada larangan dan tidak diketemukan dalilnya, tapi tidak juga diketemukan masalah perintah itu. Bagaimana caranya? Ya dibiarkan pun nggak masalah. Dibiarkan pun nggak masalah. Bahkan di dalam Islam itu sebenarnya kan di hadis sebelumnya ini dilarang seseorang itu untuk membuat bangunan dan mengkapur kuburan. Artinya mengapur di sini ya dengan dengan adanya tulisan-tulisan nama pun itu di Islam sebenarnya nggak ada. Memberikan nama kepada kuburan tersebut. Sebagaimana mohon maaf, jenengan kalau umroh ataupun haji di situ kan mungkin ada ziarah kubur ya, ke Baqi ataupun ke Ma'la di situ. Maka mana ada nama-nama? Nggak ada. Hanya adalah sebuah batu. Nanti mohon maaf, ketika sudah 100 tahun ataupun mungkin kurang dari itu, ada orang yang meninggal lagi, bisa dibongkar itu tempat, maka di situ ada tulang belulang, tinggal didorong aja, dipinggirkan gitu. Jadi artinya manfaat untuk orang lain yang kematiannya menyusul. Seperti itu di Islam itu. Karena populasi manusia makin kesini makin banyak dan tempatnya makin sempit kuburan, maka ketika dikasih nama mungkin kan keluarganya, loh kenapa kuburan saya dibongkar? Ya, itu malah marah-marah karena itu sudah bayar tahunan ataupun bulanan untuk memeliharanya. Jadi kalau ada yang bongkar ya pasti marahnya nemen gitu. Maka di Islam itu tidak ada seperti itu sebenarnya. Masalahnya itu kan hanya kuburan dan di situ adalah hanya tempat pembuangan jasad. Yang asli alam kuburnya itu adalah Allah yang lebih tahu dan kita yang akan merasakan. Yang jelas, ruh orang yang beriman ditempatkan oleh Allah di iliyin, yaitu dekat arasnya Allah di langit yang ketujuh. Kalau orang-orang yang kafir, dia berada di atas di dalam bumi yang paling dalam, namanya itu sijin. Jadi tidak dibuka sedikit pun pintu langit untuk orang-orang yang kafir. Maka itulah sebagai penjara bagi dia. Dan pagi dan petang bagi orang yang beriman diperlihatkan sorga
untuk tempatnya. Bagi orang yang kafir, pagi dan petang selalu diperlihatkan neraka yang begitu nyengat panasnya, yang terasa baunya. Itulah yang dikatakan siksa kubur. Bagi orang yang beriman, yang tadi diperlihatkan surga, wanginya, indahnya, itu adalah merupakan nikmat kubur. Makanya tidak ada ruh yang gentayangan yang pulang di malam ini malam itu tidak ada, dan apalagi sampai merintih kepada keluarganya, tidak ada, mohon maaf. Sudah terhijab, hijabam mahjuro, artinya tempatnya itu maksudnya sudah tidak ada celah untuk masuk ke dunia lagi, tidak ada. Monggo, bagaimana? Iya, maaf lah, saya nyambung lagi masih. Jadi gini saja, karena kan nanti takut salah ya. Ya. Ini kan kalau di kebiasaan itu ya, dari kebiasaan yang kami lihat dan juga termasuk keluarga kami ada yang seperti itu ya. Jadi kalau kita di makam itu kan kalau di makamnya itu dipasang tadi nama atau bahkan seperti dari itu sebetulnya gimana Ustazah? Itu larangan ya Ustazah ya? Itu bid'ah ya itu ya? Iya, kalau kita mau konsekuensi dengan hadis yang melarang tentang adanya kapur, maksudnya di kapur itu termasuk nama kan, itu ada pensilnya, ada catnya, ada itu kan namanya mencat, mengkapur. Kemudian ada bangunan-bangunan. Ya biasanya kan mohon maaf, dokter suka melihat ada orang-orang tertentu di situ kan ada seperti rumah-rumahan gitu kan. Iya. Bangunan itu, termasuk kijing, mohon maaf, itu termasuk di tembok itu, kijing, nggak boleh. Jenengan kalau mau lihat orang yang benar-benar menjalankan Al-Quran dan Sunnah, atau istilah kita para sahabat, kalau yang mengikuti sahabat namanya salafi, silahkan dilihat kuburannya, tidak ada nama, tidak ada apa-apa. Begitulah adanya. Terus saya akan menerangkan ini, ketika berziarah, kapan saja itu, ziarah kubur itu kapan saja, hari apa saja, jam berapa saja, bulan apa saja. Jangan ada penekanan harus di menjelang Ramadan atau nanti pas Lebaran tanggal 1, tanggal 2 setelah bulan Ramadan itu Syawal. Hati-hati dalam itu tidak ada dalilnya bahwa nyekar itu harus pada waktu itu, tidak. Karena tujuan nyekar itu adalah untuk mengingatkan kita mati, maka kapan saja kita. Nah, karena kita ini sudah tahu sekarang masalah dalilnya itu, atau mungkin kebiasaan kita pun ikut-ikutan orang kalau ziarah kubur itu menjelang Ramadan. Supaya itu tidak jadi fitnah, kita tahan, jangan sampai berziarah di awal Ramadan atau sebelum Ramadan itu, jangan. Nanti itu jadi fitnah. Nanti kalau toh kita mau ziarah, tenang-tenang aja, nunggu orang-orang itu tidak rame. Ya. Dan nggak perlu tiap hari. Gimana, Dok? Iya. Oh. Jelas. Jadi perintah ziarah kubur itu sebetulnya bukan untuk ziarah kubur keluarga kita ya, tapi ziarah kubur sembarang karena fungsinya toh untuk mengingat mati, begitu ya Ustazah ya? Iya, Dok. Iya itu. Betul. Jadi sekarang itu kan indikasinya sudah paham, langsung menuju ke situ. Iya. Jadi ketika kita lewat kuburan pun, loh itu orang-orang dulu dia hidup juga ya. Mungkin ini dia dekat dengan keluarganya. Begitu juga keluarga saya yang sudah meninggal pun, begitu dulu pernah ini, pernah itu. Ya sekarang pun sudah tidak ada, ya saya pun akan menuju. Jadi dengan adanya kita takut kematian dan takut terhadap dosa-dosa yang kita pernah lakukan, insya Allah itu akan mendatangkan motivasi bertobat dan mempersiapkan perbekalan untuk kematian. Insya Allah seperti itu, Dok. Oke. Ya, soalnya selama ini kan dari kebanyakan itu saja kalau ziarah itu kan untuk keluarga atau untuk sanak keluarga gitu ya. Ya, yang, betul. Terutama misalkan dari jauh gitu ya, Pak, misalkan kayak Lebaran gitu tuh, dia pulang mudik itu sekalian ziarah. Kalau enggak, itu masih kadang-kadang itu di program jauh, terhalang sehari 2 hari perjalanan,
tetap didatangi untuk seperti itu gitu. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang kalau tidak ziarah itu di image-nya masyarakat dinilai, wah ini sudah tidak ingat dengan si A, si B-nya. Nah, ya betul seperti itu. Maka kenapa banyak masyarakat yang image-nya seperti itu? Karena mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah, tidak mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka tidak paham, bahkan pemahaman yang mereka pakai itu adalah pemahaman orang banyak. Akhirnya bergulirlah rutinitas seperti itu, dianggaplah mereka itu, oh nanti pokoknya mau lebaran atau setelah lebaran saya akan ini, akan itu. Atau sebelum Ramadan, ziarahnya akan seperti itu. Itu jauh dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, ya mudah-mudahan Dr. Kartini eman ini kalau ditinggalkan. Insya Allah. Iya. Itu ya program. Ya, soalnya yang kami bahas, insya Allah di sini kan Qurannya jelas, maksudnya rujukannya jelas, Qurannya, hadisnya, dan semuanya membaca, insya Allah. Saya menyampaikan, mengarahkan, dan insya Allah mudah-mudahan semua pun akan paham, insya Allah. Monggo, dokternya bagaimana, dok? Iya, Ustazah, ini ada satu menyimpang dari topik, tapi saya penasaran banget, boleh nanya ya? Boleh, dok. Jadi ini ada kultum, ya. Terus disarikan itu begini, orang-orang yang sudah mendalami, membaca dengan benar, menghafal dan memahami Al-Quran sederajat dengan malaikat. Nah, kalimat ini kan seolah-olah derajatnya manusia itu beda sama malaikat. Rasanya manusia lebih rendah. Tapi kan ada perintah untuk sujud kepada Adam, malaikat disuruh sujud kepada Adam. Jadi sebetulnya kalau terkait dengan derajat antara manusia dan malaikat itu gimana? Yang saya tanyakan dari kultum tersebut berdasarkan dalil atau hanya redaksi saja? Enggak tahu. Ini ada komen begitu, cuma saya baca komen itu jadi mikir-mikir begitu loh. Apakah ini salah menyalinnya atau bagaimana? Wallahu alam. Ya. Kalau dokter belum menemukan masalah dalilnya dan tidak disebutkan dalilnya, dipending aja nggak masalah. Kembalinya kita ke dalil rujukannya. Apa rujukannya? Di Al-Quran jelas. Barang siapa yang dia itu mempelajari ilmu, maka dengan ilmu tersebut Allah akan meninggikan derajatnya. Masalah tingginya derajat itu, kalau umpamanya itu ada dalil melebihi malaikat, oke, kita terima. Tapi kalau di situ tidak ada kalimat melebihi malaikat, nah kita nggak usah mengada-ngadakan dalam hal itu. Jadi Allah memang meninggikan derajat kepada orang yang memahami ilmu syar'i. Penekanan derajat di sini nanti bagaimana derajatnya itu, yaitu adalah ketika dia masuk surga. Kalau derajatnya di atas orang-orang kafir sudah pasti orang yang memahami agama itu, maksudnya dia memeluk Islam berada di surga, dan mereka orang kafir itu rendah derajatnya karena mereka ada di neraka. Kalau mengikuti derajat sesama muslim, kan surga itu ada tingkatannya. Mungkin si A di tingkatan ke-1, ke-2, ke-3 itu kan ada gitu. Seperti itu untuk derajat endingnya ya. Dan bahkan di dunia orang yang memiliki pemahaman di dalam agama, insya Allah itu akan diberi derajat oleh Allah, artinya dia bisa mengajarkan kepada orang lain dengan seperti itu. Dan orang yang paham agama dalam hal itu dia tidak akan ada kesombongan dan tidak akan kalau tidak aku tidak ada seperti itu. Jadi egonya insya Allah diredam oleh pemahamannya yang dia pahami di dalam masalah syar'i. Itu, Dok. Terus kalau Allah meminta malaikat dan yang lainnya untuk sujud kepada Adam itu tidak berarti menunjukkan bahwa derajatnya Adam itu lebih tinggi dari mereka, enggak ya? Tidak, akan tetapi itu adalah penghormatan. Penghormatan, ibadahnya tetap kepada Allah, dan malaikat melaksanakan sujud penghormatan kepada Adam karena ada perintah dari Allah. Si setan dia untuk sujud, malah si iblis itu enggak mau, maka dia dikatakan sombong. Allah marah karena dia tidak nurut atas perintahnya. Itu. Baik. Jadi ketika kita masih hidup di sini itu sama sekali kita nggak boleh merasa bahwa diri kita ini lebih dari siapapun ya, karena yang dinilai itu
karena kebenarannya itu nanti ketika kita sudah kita masuk surga neraka, surganya yang mana, itu baru ketahuan endingnya ya. Nah, itu betul, Dok. Maka dari itu, ketika kita menjalani hidup itu, tetap kita harus didampingi oleh Al-Quran dan Sunnah, supaya kita ini, kalau umpamanya ego kita tinggi, bisa diredam. Kalau kita umpamanya terlalu rendah, dalam hal itu sampai kita minder, tidak juga gitu. Ya seperti itulah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibimbing Allah di dalam agama ini. Karena ada hadis yang jelas sekali, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba itu baik, maka Allah akan memberi pemahaman kepada dia di dalam agama. Nah, agama itu yang dimaksud agama ini adalah agama syar'i. Dia akan bisa paham Al-Quran dan sunnahnya. Setelah dia paham, insya Allah kita mohon taufik kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita sampai menuju surganya Allah. Artinya apa? Kita talinya untuk ke situ, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang memegang talinya adalah Rasulullah. Insya Allah akan sampai kita. Semoga kita termasuk terima. Juga tidak ada dalil yang menyatakan bahwa malaikat itu derajatnya lebih tinggi dari kita ya. Tidak ada ya. Tidak disebutkan. Tidak disebut ya. Ya. Bahkan nantinya gini, kalau malaikat itu kan tidak dikasih hawa nafsu. Iya. Tidak makan, tidak minum pula. Dia kasih kekuatan dan diciptakan oleh Allah hanya untuk taat. Nah, kalau kita ya antara setan dan malaikat. Kalau iblis kan blas ya seperti yang kita ketahui, tidak ada kebaikannya. Kalau kita kan antara itu. Maka walaupun iblis menggoda, dalam tafsir Ibnu Katsir, walaupun iblis menggoda terus, tapi Allah pun selalu membuka kedua tangannya untuk menerima tobat hambanya. Jadi di sini motivasi kita, seandainya kita punya salah, punya dosa, kembalikan kepada Allah, insya Allah, dan kita harus yakin di situ tidak ada yang bisa mengampuni dosa, hanyalah Allah. Maka insya Allah dia akan bahagia. Ya, Dok. Baik, terima kasih Ustazah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dijadikan sebagai bekal untuk menjalani hidup ini supaya kita berada di atas rahmatna dan keriduannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit.